Balai Litbang Agama Makassar telah menghasilkan sejumlah penelitian tentang berbagai sudut kehidupan keberagaman masyarakat dalam cakupan wilayah kerja yang telah ditentukan dalam sebuah penelitian. Dari hasil-hasil penelitian itu tentu saja diharapkan mampu menghasilkan applied research yang berkualitas dan menjadi supplier data-data konkret guna terciptanya kebijakan strategis pemerintah Kementerian Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah seorang peneliti dari luar negeri, Greg Accioli, menyebut orang Bugis sebagai warriors, traders, dan fishers, sebagai pejuang, nelayan, dan pedagang. Tetapi teman-teman kami di Lektur mengambil sudut lain. Orang-orang Bugis tidak hanya bergerak di 3 bidang yang disebut Accioli tadi, tetapi orang-orang Bugis di perantauan juga melakukan hal yang sangat positif. Mereka bergerak penting dalam pembangunan pendidikan keagamaan di masyarakat tempat tinggal mereka, baik sebagai supporting maupun sebagai aktor, sebagai donatur atau sebagai pendiri madrasah atau sebagai guru-guru madrasah. Itulah temuan penting yang dilakukan oleh teman-teman peneliti di bidang lektur, hasanah, dan manajemen organisasi. Sebagai Kepala Balai Litbang Agama, kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat di dalam penelitian ini. Enjoy the show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun ini kita melakukan penelitian tentang peran migran Bugis dalam pengembangan pendidikan keagamaan bagi warganya di kawasan timur Indonesia. Penelitian ini sebenarnya adalah penelitian lanjutan yang telah kami lakukan pada tahun 2017 yang lalu, tetapi di lokasi yang berbeda. Pada tahun ini kita lakukan di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, di Berau, Kalimantan Timur, kemudian di Bitung, Sulawesi Utara, di Pasangkayu, Sulawesi Barat, di Sulawesi Tenggara, di Papua Barat, dan di Papua, serta di Maluku. Yang di lokasi-lokasi yang kita ketahui bermukim komunitas orang-orang Bugis atau orang-orang perantauan. Kita ketahui bahwa ternyata di sana sejak puluhan tahun yang lalu sudah bermigrasi orang-orang Bugis ke daerah tersebut, yang mana kita ketahui bersama bahwa orang-orang Bugis itu punya budaya sompe atau merantau. Nah, mereka ini sudah ada di sana sejak puluhan tahun yang lalu. Dari informasi yang kami dapatkan, bahwa di Tanjung Selor itu sendiri orang-orang Bugis di sana sudah bermukim sejak tahun 50-an. Itu sejak masa salah satu faktornya adalah karena adanya pemberontakan DITII yang memaksa sebagian warga Bugis di daerah yang kacau merantau ke daerah ini, ke Tanjung Selor, untuk mengadu nasib. Nah, saat ini kita penting untuk mengetahui bagaimana peran mereka yang dalam pengembangan pendidikan keagamaan. Kita ketahui bahwa dari penelitian-penelitian sebelumnya ternyata masih banyak warga yang belum
atau masih kurang pengetahuannya tentang bahkan khususnya tentang literasi baca tulis Al-Quran saja, itu masih kurang, sehingga itu memotivasi kita untuk meneliti bagaimana sih peran mereka dalam mengembangkan pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan yang kami maksud ini adalah khususnya terkait dengan pendidikan keagamaan non-formal dan informal, seperti misalnya majelis-majelis taklim atau TK-TPA di wilayah sasaran penelitian ini. Orang Bugis dikenal sebagai pemeluk agama Islam. Mereka umumnya taat menjalankan ajaran agamanya. Dewasa ini orang Bugis bermukim di sejumlah daerah di Indonesia seperti Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Papua. Nah, semangat mereka untuk mempelajari dan memahami serta mengamalkan ajaran agamanya itu perlu mendapatkan perhatian. Mereka yang berpindah ke daerah lain di luar Sulawesi Selatan ini perlu mendapatkan pembinaan agama. Sebab pembinaan agama itu, penyampaian ajaran agama itu menjadi lebih mudah kalau digunakan atau menggunakan bahasa yang dikenal oleh audiens. Dan juga pembinaan agama itu menjadi lebih mudah kalau ada ikatan emosional di antara pembimbing dengan mereka yang dibimbing. Harapan kita, kebutuhan-kebutuhan mereka dalam hal pembinaan agama dapat diidentifikasi, terutama pembinaan agama yang dilakukan melalui kegiatan pendidikan keagamaan non-formal seperti majelis taklim, taman pendidikan Al-Quran, dan lain sebagainya. Melalui riset ini diharapkan agar kebutuhan-kebutuhan mereka dalam hal pembinaan agama itu bisa diidentifikasi. Bahkan diharapkan kebutuhan itu dapat juga diselesaikan, dibantu untuk mengatasinya melalui dukungan organisasi, lembaga pendidikan agama, dan tokoh-tokoh agama yang berdiam di Sulawesi Selatan. Nah, kedekatan di antara pembimbing yang berasal dari Sulawesi Selatan dan mereka yang berdiam di daerah lain dapat dijadikan sebagai suatu kekuatan, suatu potensi untuk menjelaskan agama ini dengan hasil yang sebaik-baiknya. Nah, orang-orang Bugis yang bermigrasi ke sejumlah daerah di Indonesia itu dengan mudah dapat mereka membentuk kelompok-kelompok pengajian misalnya, karena ada ikatan emosional di antara mereka. Artinya ikatan kesukubangsaan ini bisa dijadikan sebagai salah satu pintu masuk untuk melakukan pembinaan agama secara kelompok di masyarakat.